warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen mandiri gelombang 1 pada tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Reni Sumoka, salah satu dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PSDKU di Kabupaten Maluku Barat Daya. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen mandiri gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai video dalam pembelajaran adalah mata kuliah profesi keguruan pada semester 2 yang diajarkan pada mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar yang akan disampaikan dengan metode case method secara online atau virtual Zoom. Dengan sub CPNK, mahasiswa mampu menganalisis kompetensi guru profesional, sub pokok bahasan kompetensi guru profesional, dan sub pokok bahasan jenis-jenis kompetensi guru. Berikut ini adalah video pembelajaran yang akan dilakukan secara daring melalui virtual Zoom. Selamat siang adik-adik mahasiswa. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Iya. Semua sudah siap untuk mengikuti perkuliahan di hari ini? Siap, Ibu. Siap, Ibu. Oke. Iya, terima kasih. Jadi kita punya pertemuan di kali ini untuk mata kuliah profesi keguruan, ya, masih dengan CPMK yang sama ya. CPMK-nya ini CPMK berlanjut dari pertemuan 6 kemarin. Dengan CPMK yaitu mahasiswa mampu menganalisis kompetensi guru, ya. Dengan indikator pencapaian yang hanya satu indikator pencapaian, yaitu menganalisis kompetensi profesional guru yang terdiri dari kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Ya, sebelum kita lanjut, jadi kita punya mata kuliah untuk pertemuan profesi keguruan untuk pertemuan ini, ya. Referensi yang saya kutip yaitu Mulyasa tahun 2025, menjadi guru profesional, menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan, PT Remaja Roda Karya Bandung. Berikut lagi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang guru dan dosen. Ya, sebelum kita lanjut untuk kita punya materi hari ini, saya mau mengecek dulu apakah adik-adik mahasiswa masih ingat materi kita kemarin yang sebelumnya. Masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Iya, minggu kemarin itu katong belajar tentang kompetensi profesional guru. Terus lupa lah ada baru 1 minggu. Nah, ada yang masih ingat Kak Seng, kompetensi itu apa? Kompetensi adalah kemampuan, Ibu. Oke, kemampuan. Ada lagi yang masih ingat selain kemampuan, kompetensi itu apa? Kompetensi adalah keahlian khusus. Keahlian khusus. Ada lagi, Yenlip. Masih ingat tidak pertemuan minggu kemarin? Kompetensi itu keterampilan yang dimiliki seseorang. Oke, keterampilan yang dimiliki seseorang. Oke, jadi minggu kemarin itu kita belajar tentang kompetensi profesional guru. Jadi kompetensi itu adalah kemampuan, wewenang, atau pencapaian suatu tujuan. Oke, jadi kemarin itu kita belajar kompetensi adalah kemampuan dan karakter yang dimiliki seseorang, mencakup kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu secara efisien dan secara efektif. Nah, kalau kita sudah belajar tentang kompetensi, terus lagi kemarin itu sudah belajar tentang kompetensi guru. Apa itu kompetensi guru? Sofia, apa itu kompetensi guru? Ya, Ibu, terima kasih. Saya akan kompetensi guru adalah kemampuan guru dalam menyelesaikan
tugas dan tanggung jawabnya, Ibu. Oke, ada yang lain? Iya, jadi perlu kalian ingatkan sebelum kita lanjut untuk ke kompetensi profesional guru, harus tahu dulu itu kompetensi guru. Kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang harus dimiliki dan diterapkan oleh seorang guru untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam dunia pendidikan. Ada yang tahu kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru itu ada berapa? Ada Saya Ibu. Dan Ada 4, Ibu. 4, Ibu. Iya, apa-apa? Bisa sebutkan? Kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, Ibu. Oke, kemarin kita baru belajar tentang 2 kompetensi ya, yaitu kompetensi kepribadian dan kompetensi pedagogi. Oke, berarti dong masih ingat materi yang minggu kemarin ya. Terima kasih sudah bisa menjawab, sudah bisa punya pemahaman bahwa materi yang kemarin itu masih terbayang di adik-adik punya pikiran supaya hari ini kita lanjut dengan materi baru karena memang materi ini dia berlanjut ya. Kemarin sudah dibahas tentang kompetensi kepribadian dan kompetensi pedagogik, maka hari ini kita akan belajar tentang kompetensi sosial guru dan kompetensi profesional guru. Kita lihat ya, kita lanjut untuk pertemuan hari ini. Materi di pertemuan hari ini itu kita akan belajar tentang kompetensi sosial guru, di mana kompetensi sosial guru adalah kemampuan seorang guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan pihak termaksud siswa, rekan guru, orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Jadi pada kompetensi sosial guru ini dia mencakup aspek seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan beradaptasi, kemampuan bersikap empati dan sopan, dan kemampuan untuk bekerja sama. Itu kompetensi sosial guru. Secara umum kompetensi sosial guru itu dapat didefinisikan sebagai kemampuan guru untuk memahami dirinya sebagai bagian dari masyarakat dan mampu menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang baik. Terus lagi yang berikut itu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, rekan guru, orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Nah, itu secara umum dari pengertian kompetensi sosial guru. Nah, terus lagi kita lihat selanjutnya itu aspek-aspek dari kompetensi sosial guru. Yang pertama itu kemampuan berkomunikasi, di mana di dalam aspek ini seorang guru itu harus mampu berkomunikasi secara efektif, ya, baik secara lisan maupun secara tertulis dengan berbagai pihak. Hal ini mencakup kemampuan menyampaikan informasi ya dengan jelas, mendengarkan dengan baik, dan menyampaikan umpan balik secara konstruktif. Yang kedua itu aspek kemampuan beradaptasi. Jadi seorang guru itu dia harus mampu beradaptasi dengan berbagai situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Saya kasih contoh dengan kondisi yang berbeda-beda termasuk keragaman budaya dan latar belakang peserta didik. Saya kasih contoh ya, kalau kemampuan beradaptasi, misalnya saya seorang dosen yang berasal dari LEASE, ya, melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru di Pulau Moa, otomatis saya harus beradaptasi dengan keragaman budaya yang ada di Pulau Moa dan harus juga bisa memahami latar belakang peserta didik yang ada di Pulau Moa. Nah, itu sebagai contoh ya pribadi. Terus lagi aspek bersikap empati dan sopan, di mana seorang guru itu memiliki sikap empati dan santun dalam berinteraksi dengan orang lain termasuk siswa, rekan guru, dan orang tua. Terus lagi yang berikut itu aspek kemampuan bekerja sama, di mana seorang guru itu harus mampu bekerja sama dengan baik dalam tim, baik dengan sesama guru maupun dengan pihak lain yang terlibat dalam dunia pendidikan. Saya kasih contoh kalau untuk kerjasama ini, misalnya untuk jenjang pendidikan dasar itu yang biasa dinamakan dengan KKG. KKG itu kelompok kerja, sementara untuk tingkat SMP dan SMA itu biasa ada istilahnya itu MGMP, itu
musyawarah guru mata pelajaran, di mana setiap kali ada kegiatan-kegiatan itu, semua guru mata pelajaran atau kalau untuk di sekolah dasar itu kelompok kerja guru itu harus menyatukan pendapat, harus menyatukan mereka itu saling berinteraksi, terus lagi bekerja sama untuk membuat suatu perangkat pembelajaran, ataupun mereka harus siap bekerja sama untuk menyusun soal-soal UTS ataupun soal-soal ujian. Itu yang dinamakan dengan uh, kompetensi sosial dalam aspek kemampuan bekerja sama. Itu contoh ya. Terus lagi kita lihat kompetensi sosial guru itu sangat penting. Mengapa? Karena uh, dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan positif bagi siswa. Terus juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Terus juga membangun hubungan yang harmonis antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Terus juga meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dan yang berikut juga membentuk karakter siswa yang memiliki kemampuan sosial yang baik. Terus kita lihat contoh penerapan kompetensi sosial guru. Seorang guru yang memiliki kompetensi sosial yang baik akan mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif saat menjelaskan materi pelajaran kepada siswa. Berikut lagi, seorang guru tersebut juga akan mampu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan saling menghargai. Terus lagi, guru tersebut juga harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang tua siswa dan melibatkan mereka dalam proses pembelajaran. Dan yang berikut juga, guru juga akan tetap mampu beradaptasi aktif dalam kegiatan sekolah dan masyarakat. Jadi, itu adalah contoh penerapan kompetensi sosial. Jadi, besok-besok kalau sudah menjadi seorang guru, jangan lupa harus mampu berkomunikasi ya, harus mampu membangun kompetensi sosial di antara guru, di antara siswa, antara orang tua dan juga lingkungan masyarakat. Terus lagi ini ada contoh kasus ya, contoh kasus kompetensi sosial guru. Kasusnya itu seorang guru itu dia tidak mampu berkomunikasi efektif dengan orang tua siswa. Dia jarang memberikan umpan balik tentang perkembangan belajar anak dan tidak terbuka terhadap terhadap masukan orang tua. Jadi kalau ada kasus seperti ini ya otomatis ada akibatnya. Ya, akibatnya itu apa? Orang tua merasa kurang terlibat dalam proses pendidikan anak. Bisa juga terjadi kesalahpahaman antara guru dengan orang tua. Dan juga hubungan antara sekolah dengan keluarga menjadi tidak harmonis. Nah, kalau ada kasusnya seperti itu dan ada akibatnya, otomatis juga ada solusinya. Ya, ada solusinya. Solusinya itu guru perlu belajar berkomunikasi yang efektif, aktif memberikan umpan balik kepada orang tua, dan menjalin hubungan baik dengan orang tua. Selanjutnya kita lihat kompetensi profesional guru ya. Yang keempat itu kompetensi profesional guru, di mana kompetensi profesional guru adalah kemampuan ya dan pengetahuan khusus yang dimiliki oleh seorang guru agar dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien dalam proses belajar mengajar. Kita lihat kompetensi profesional ini berarti dia sudah punya kemampuan. Kalau dia punya kepribadiannya sudah ada, dia kepribadiannya baik, seorang guru itu punya kepribadiannya baik, dia punya sudah bisa melihat perkembangan siswa, dia sudah bisa membangun komunikasi antara siswa dengan guru, berarti dia akan punya profesi, dia punya kompetensi yang profesional guru ini pasti sudah akan baik. Nah, itu kompetensi profesional. Terus lagi kita lihat kompetensi profesional guru itu meliputi yang pertama itu penguasaan materi pelajaran, di mana seorang guru itu harus mampu menguasai mata pelajaran yang diajarkan secara mendalam dan luas, serta mampu menyajikannya secara jelas dan menarik kepada siswa. Nah, di dalam hal ini perlu saya tekankan bahwa seorang guru ya, dia kalau mau mengajar itu otomatis yang paling penting bagi dia adalah dia harus menguasai, dia punya seorang guru harus menguasai materi. Nah, terus lagi yang berikut itu
em, yang pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Dalam hal ini, seorang guru harus mampu mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran dengan yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan tujuan pendidikan, serta mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif. Lanjut ya. Terus lagi kita lihat yang ketiga itu pengembangan teknologi dalam pembelajaran ya. Guru itu harus mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta menggunakan media pembelajaran berbasis online. Yang berikut juga penilaian dan evaluasi pembelajaran di mana seorang guru itu harus mampu melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran secara objektif dan berkelanjutan untuk mengukur pemahaman siswa dan memberikan umpan balik yang kondusif. Dalam hal ini ya, jadi mengapa tadi di awal saya bilang keempat kompetensi guru ini dia berkaitan. Bisa mengerti? Ya, Itu, Bu. kita lihat tentang pengembangan profesionalitas ya. Guru itu harus terus mengembangkan diri melalui pendidikan lanjutan ya, pelatihan, penelitian dan berbagai kegiatan pengembangan profesional lainnya. Ya, mengapa penting ya? Mengapa penting kompetensi profesional guru ini ya? Karena kompetensi profesional guru yang tinggi sangat penting karena berdampak langsung pada kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Ya, di sini guru yang profesional mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif, memotivasi siswa untuk belajar dan membantu siswa mencapai potensi secara maksimal. Bisa mengerti? Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Oke, Bu. Jadi ada juga cara meningkatkan kompetensi profesional guru. Misalnya dalam hal pendidikan dan pelatihan. Jadi mengikuti pendidikan formal. Kalau kita berbicara tentang pendidikan formal, berarti kalau menjadi seorang guru itu dia harus, misalnya, kalau zaman ibu dong kamu kan tuh yang pakai TK lah, tapi sekarang itu sudah ada TK. Sudah ada TK, habis itu lanjut lagi SD, terus lagi sudah SMP, SMA, terus lagi sarjana kalau untuk guru itu profesi guru dan lain-lain. Terus lagi yang berikut lagi dalam eh, meningkatkan penelitian dan pengembangan yaitu melakukan penelitian tindakan kelas dan penelitian lain yang dapat meningkatkan pemahaman guru tentang praktik pembelajaran yang efektif. Terus lagi, seorang guru yang profesional itu juga dia bisa berbagi pengalaman. Dalam hal ini ya, berbagi pengalaman dan praktik baik dengan guru lain melalui forum diskusi. Misalnya untuk tingkat SD itu KKG, SMP dan SMA itu MGMP atau kegiatan sejenisnya. Terus lagi, pemanfaatan teknologi. Di sini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengakses informasi, mengembangkan materi pembelajaran, dan berkomunikasi dengan siswa dan juga dengan orang tua serta masyarakat di sekitar. Ini juga ada contoh kasus ya. Jadi ada contoh kasus kompetensi profesional guru. Misalnya, ah, saya ambil materi IPA misalnya, seorang guru itu ya bernama Yenlip, jadi guru di SD Negeri 2 bernama Yenlip Paliaki. Yenlip ini belum menguasai materi IPA, terutama konsep dasar yang menjadi fondasi untuk materi selanjutnya. Otomatis kalau Yenlip belum menguasai materi IPA, nah, menguasai materi, otomatis akibatnya itu ada ke siswa. Ya, akibatnya apa? Guru memberikan penjelasan yang tidak tepat, serta membingungkan siswa dan menyebabkan siswa kesulitan memahami materi IPA untuk materi lanjutan. Solusinya ada. Jadi kalau sudah ada kasus, sudah ada akibat, otomatis seorang guru itu dia harus mencari solusi. Solusinya apa? Ya, guru perlu memperdalam penguasaan materi pelajaran dengan mengikuti pelatihan atau membaca referensi ya
serta aktif berkomunikasi dengan guru yang lebih berpengalaman. Bisa mengerti? Iya. Bisa, Kalau Ibu. memang, oke. Kalau sudah mengerti, maka memang ya, memang dengan memiliki kompetensi profesional yang kuat, guru dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam dunia pendidikan dan mampu mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. Ya, oke. Mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan di siang hari ini. Ya, Eh, apakah dari mahasiswa sudah mengerti, ataukah ada yang mau bertanya? Oke, kalau memang tidak ada yang mau bertanya, ataukah memang semuanya sudah mengerti, mungkin Ibu ada punya satu pertanyaan. Ya, bisa Ibu memberikan pertanyaan dan Anda bisa menjawab? Pasti bisa Ya, Ibu. menjawab. Ya, ini juga tidak terlepas dari materi yang sudah diberikan di pertemuan ke-6 dan di pertemuan hari ini. Kan pertemuan ke-6 kemarin kita sudah belajar tentang kompetensi profesional guru, sudah tahu kompetensi kepribadian itu apa, sudah tahu kompetensi pedagogik itu apa. Nah, tadi juga sudah belajar tentang kompetensi sosial itu apa, kompetensi profesional itu apa. Otomatis dari empat kompetensi guru ya, ini kan wajib dimiliki oleh guru. Ya, itu kan wajib. Yang menjadi pertanyaannya, dari keempat kompetensi guru ini, manakah yang menurut kalian itu yang paling diutamakan berkaitan dengan kompetensi profesional guru, berkaitan dengan seorang guru yang profesional? Di antara keempat itu, mana yang paling diutamakan? Yang pasti Yeni punya beda dengan Berkat, beda dengan Sofia. Pasti toh, Sofia mau utamakan kompetensi yang mana? Kompetensi apa? Atau Yeni mau utamakan kompetensi apa? Berkat mau utamakan kompetensi yang apa? Ya baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Menurut saya, kompetensi apa yang paling diutamakan oleh seorang guru? Jadi menurut saya, kompetensi yang paling diutamakan adalah kompetensi kepribadian. Karena menurut saya, seorang guru harus mampu memimpin dirinya sendiri, baru dia bisa memimpin atau membimbing siswa-siswanya. Terima kasih, Bu. Oke, jadi Sofia lebih mengutamakan kepribadian pribadi ya? Kompetensi Iya, kepribadian maksudnya, kompetensi kepribadian. Kalau Yenli, Terima kasih, Ibu, atas kesempatannya. Saya milih kompetensi sosial, di mana ya. guru harus pandai berinteraksi dengan eh, setiap siswa agar dia tahu kebutuhan siswa tersebut. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Ada yang memilih kompetensi yang lain yang mungkin dia rasa kompetensi ini yang paling penting for beta begitu? Selain Yelif dan Sofia? Oke, kalau memang ada mahasiswa memang berpikirnya bahwa empat itu yang paling diutamakan. Keempat-empatnya itu memang paling penting ya, dan keempat-empat itu juga harus sejalan. Tapi kalau menurut saya, mungkin saya sependapat dengan Sofia. Alasannya ada. Mengapa saya sependapat dengan Sofia? Karena begini, Mama, kalau menjadi kakak ada seorang telepon. guru itu, kalau menjadi seorang guru itu ya, otomatis dia punya kepribadiannya itu yang harus diutamakan. Itu kalau menurut saya berbeda dengan yang lain. Nah, kalau menurut saya punya kepribadian yang harus diutamakan. Kenapa? Kalau saya punya kepribadiannya sudah baik, otomatis saya membangun komunikasi ya, dalam komunikasi atau interaksi dengan sesama itu juga pasti baik. Terus lagi kalau saya punya kepribadiannya sudah bagus, sudah menurut saya itu sudah paling eh, yang paling diutamakan supaya eh, saat berkomunikasi atau saat berhadapan dengan mahasiswa itu
kita sudah bisa mengetahui latar belakang dari mahasiswa karena kepribadian kita, ya. Jadi itu menurut saya ya, mungkin berbeda dengan yang lain. Pak, kalau Katung punya kepribadiannya sudah bagus, otomatis Katung berinteraksi dengan orang juga sudah bagus, Katung punya membangun komunikasi dengan masyarakat juga sudah bagus, maka Katung punya kompetensi profesional juga pasti akan bagus, karena itu bawahan dari pribadi kita. Oke, bisa mengerti? Mungkin berbeda dengan yang lain, tapi itu kan menurut saya. Yaitu mengapa kepribadian itu yang saya utamakan itu menurut saya mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain. Oke, bisa mengerti? Untuk kita punya perkuliahan hari ini, proses belajar hari ini, bisa mengerti? Bisa, Ibu. Oke, jadi kita punya eh, materi hari ini ya. Jadi sudah selesai ya untuk CPMK kelima ya, dengan CPMK yang kelima itu menganalisis kompetensi eh, guru yang profesional. Bisa di mana kita belajar tentang kompetensi kepribadian, kita belajar tentang kompetensi pedagogik, kita belajar tentang kompetensi sosial, dan juga kompetensi profesional guru. Saya berharap yang mengikuti pertemuan di hari ini, besok-besok kalau mau menjadi seorang guru, ya harus menguasai keempat kompetensi itu, ya. Dan kalau menurut saya tadi kompetensi kepribadian ya berarti Katung punya pembawaan diri. Mungkin kalau ada yang lain kalau seperti Yenlif tadi ya bisa juga dengan sosial ya. Karena gini kompetensi sosial itu juga cara Katung berkomunikasi dengan orang, dengan sesama, dengan siswa, dengan masyarakat sekitar itu juga menunjukkan kita punya kepribadian. Oke, jadi kompetensi profesional guru itu sangat penting ya bagi kita semua, apalagi menjadi seorang guru. Bisa? Oke, kalau sudah maka Bisa. kita punya. Ada yang mau bertanya? Ataukah semuanya sudah mengerti? Oke, kalau memang semuanya sudah mengerti, kita punya perkuliahan hari ini sampai di sini. Untuk menutup kita punya perkuliahan. Tadi kita sudah mulai dan kita juga harus mengakhirinya itu dengan doa. Oke, untuk menutup Katung punya perkuliahan di hari ini, saya minta kesediaan dari Sofia untuk membawakan kita di doa. Ya baik, Ibu dan teman-teman semua, sebelum mengakhiri proses pembelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Bapa di surga yang Kau telah menyertai dan menjaga kami dari proses pembelajaran dari awal hingga sampai berakhirnya ini Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap sehat, kuat, dan biarlah kami selalu berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya, terima kasih Sofia. Terima kasih ya dari mahasiswa. Ya, jangan lupa belajar untuk materi berikutnya ya tentang kode etik guru. Sah? Oke, Iya, Bu. selamat siang, sampai ketemu.